Di video kali ini aku akan sharing gimana cara membuat website portal berita seperti ini tanpa coding sama sekali menggunakan WordPress saja. Aku jamin buat teman-teman yang masih pemula pasti bisa membuat website seperti ini asalkan menonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, ketemu lagi di konten seputar pembuatan website tanpa coding, dan kali ini aku akan sharing gimana cara membuat website portal berita. Nah, ini yang lumayan banyak di request ya sama teman-teman semuanya. Dan kali ini kita akan belajar gimana cara membuat website portal berita menggunakan WordPress dan tanpa coding sama sekali. Tapi ingat ya, yang aku maksud WordPress di sini bukan wordpress.com, tapi wordpress.org. Nah, ini dua hal yang berbeda dan emang sedikit agak membingungkan khususnya untuk pemula ya. Jadi simpelnya kalau kita pakai wordpress.com itu kita nggak bisa customize website semau kita, dan semua tutorial yang mengatakan WordPress itu mengarahnya ke wordpress.org ya, bukan wordpress.com. Nah, untuk menggunakan wordpress.org itu kita butuh yang namanya hosting dan domain. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet. Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website. Contohnya facebook.com, google.com, atau yokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman di sini hosting itu adalah tanahnya, ya, tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Nah, untuk mendapatkan hosting dan domain, kita bisa membelinya di penyedia hosting dan domain. Salah satunya adalah Gapura Hoster. Gapura Hoster ini salah satu penyedia hosting di Indonesia yang cukup recommended ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah, kalian tinggal klik aja. Jadi salah satu keunggulan di Gapura Hoster ini harganya relatif terjangkau ya. Di sini ada 3 pilihan paket web hosting. Paket yang pertama ini starter, harganya 8 ribuan per bulan. Untuk spesifikasinya di bawah sini ya. Cuman aku nggak recommended untuk ambil paket yang starter karena ini terlalu rendah ya untuk spesifikasinya. Minimal teman-teman ambil paket yang medium atau yang bisnis. Ini harganya mulai dari 28.000, kalau yang bisnis itu 45 ribuan. Dan ini untuk perpanjang harganya tetap sama ya. Untuk detail spesifikasinya teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini. Oh ya, untuk paket yang bisnis ini sudah gratis domain.com ya selama 1 tahun, lumayan. Jadi kalau misalkan ada budget mendingan ambil paket yang bisnis kalian ya. Nah, di sini aku akan praktekkan untuk beli paket yang medium saja. Oke, kita klik beli sekarang dulu. Terus masukkan nama domain yang kalian inginkan ya. Misalnya di sini aku ketikkan belajar web seperti ini. Ini bebas ya nama domainnya, mau kalian buat apa aja bebas. Kita cek dulu apakah tersedia. Nah, ini domainnya available ya. Nanti kalau misalnya yang domainnya sudah diambil orang, itu di sini tulisannya domain is not available ya. Ini domainnya tersedia, jadi kita tambahkan ya, klik add di sini. Oke, terus scroll ke bawah, klik continue, terus kita klik continue lagi. Nah, yang ini kita checklist semuanya aja. Terus klik continue. Nah, ini dia untuk harganya ya teman-teman, harganya itu 337 untuk hostingnya dan domainnya itu 180.000. Jadi totalnya 517.000. Nah, nanti ketika kalian perpanjang itu harganya nggak naik, harganya tetap segini ya. Terus kita klik check out dulu. Nah, di sini diisikan billingnya dulu ya. Ini aku mau isikan dulu. Terus kalau sudah diisi semuanya, kita checklist yang ini dan klik complete order. Nah, ini dia sudah muncul invoice-nya. Teman-teman bisa membayar di nomor rekening ini sebesar ini ya. Ini aku coba bayar dulu. Nah, ini aku udah bayar dan tadi aku konfirmasi di WhatsApp ya supaya lebih cepat. Link WhatsApp-nya itu ada di websitenya Gapura Hoster. Nanti kalian buka di halaman home-nya. Terus di sini ada tombol chat ya ke WhatsApp. Terus nanti kalian minta tolong aja supaya cepat diaktifkan orderannya ya. Dan ini sudah diaktifkan. Tadi bilang sih biasanya pakai payment gateway otomatis, tapi ini sedang maintenance. Jadi harus manual. Yang masalah ya di WhatsApp aja nanti, oke? Oke, ini pembayarannya sudah dikonfirmasi, dapat email ya, invoice payment confirmation. Terus selain konfirmasi di email, teman-teman juga silahkan cek email kalian, nanti dapat notifikasi di email itu untuk memverifikasi untuk domainnya ya. Ini tadi domainnya yang aku beli adalah belajarwebs.com
ya. Terus kita disuruh nih, please click here to verify your domain name. Nah, kita klik aja. Oke, ini domainnya sudah terverifikasi. Oke. Nah, sekarang kita coba login di website Gapura Hoster. Kita klik login. Nah, di sini kita lihat ya, ada satu layanan yang aktif. Teman-teman bisa lihat di sini untuk layanannya itu paket hosting Medium dengan domain belajarwebs.com ya, yang barusan saya beli. Kalau dalam proses pembelian hosting dan domain teman-teman mengalami kendala ya, bisa langsung chat ke customer support hostingnya ya. Di sini di Gapura Hoster itu chatnya di WhatsApp ya, jadi jangan ragu untuk chat langsung ke customer support hostingnya ya, pasti mereka siap membantu kalian. Oke, sekarang kita lanjut cara install WordPress di Gapura Hoster ya. Nah, caranya kita login dulu ke Gapura Hoster, terus di sini pilih layanan yang aktif ya. Di sini aku pilih yang share hosting Medium ini ya, yang baru saja kita beli tadi. Kita klik. Terus scroll ke bawah, nah pilih login to direct admin. Terus di sini scroll ke bagian bawah, di bagian nih soft to close apps installer ya. Kita pilih yang WordPress. Kemudian di sini kita pilih install nih. Kita klik install. Terus di sini teman-teman pastikan dipilih nama domain yang kalian beli tadi ya. Terus di bagian sini kalian pilih yang HTTPS. Terus di bagian sampingnya ini teman-teman, kolom yang ini kita kosongin ya. Ini ada tulisan WP-nya, kita delete ya. Jadi nanti instalasi WordPress-nya tuh langsung di domain utamanya ya. Terus scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian admin username di sini kalian perlu ganti ya. Jangan admin, bebas mau diganti apa aja, nama kalian atau apa aja bebas, tapi jangan admin kalau bisa. Terus di bagian bawah di admin password ini juga perlu kalian ganti. Ini aku ganti dulu. Kemudian di bagian admin emailnya ini juga perlu kalian ganti. Ganti aja dengan email yang sering kalian gunakan ya. Bebas mau Gmail, mau Yahoo juga boleh. Terus scroll ke bagian bawah, klik install. Nah, ini prosesnya sudah selesai dan sekarang kita bisa klik nih websitenya. Ya, ini tampilan awalnya. Kalau kalian sudah melihat tampilan seperti ini dan di sini ada nama domain kalian, artinya website kalian sudah berhasil diinstal WordPress. Nah, untuk loginnya itu teman-teman bisa tambahkan di sini nih, alamat domain kalian, terus garis miring wp strip admin. Oke, enter. Nah, ini kalian bisa masukkan username dan password yang barusan kalian buat tadi ya. Klik login. Oops, nggak bisa. Coba lagi. Nah, ini dia tampilan dashboard dari WordPress ya. Nah, kalau kalian sudah menjumpai tampilan seperti ini, artinya kalian sudah bisa berhasil login di website WordPress kalian. Oke teman-teman, sampai sini selamat. Kalian sudah berhasil menginstal WordPress di hosting sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke dashboard WordPress-nya kembali. Kemudian kita masuk ke menu setting, terus pilih general. Kemudian di bagian site title, kalian bisa ganti dengan judul website kalian. Misalnya di sini aku isi dengan nama websitenya Jogja News seperti ini. Lalu di bawahnya di bagian tagline bisa diganti dengan tagline website kalian. Contohnya seperti ini ya, portal berita nomor 1 di Jogja. Kemudian untuk site icon silakan dimasukkan dengan icon logo kalian kalau sudah ada. Kalau belum ada, dibiarin dulu aja. Kita scroll ke bagian bawah, di bagian time zone kita ganti UTC plus 7 ya, supaya sesuai dengan Indonesia. Terus klik save change. Selanjutnya masih di menu setting, lihat di sebelah kiri kita masuk ke menu permaling. Di bagian permaling struktur, pastikan teman-teman sudah berada di postname ya, di checklist yang postname. Kalau misalnya masih di yang tempat lain kayak gini, kita pilih yang postname ya, supaya nanti URL link website kalian tuh lebih simple. Jadi nama domain kalian garis miring URL postingannya. Oke, kalau sudah kita scroll ke bawah, klik save change lagi. Oke, kita lanjut masuk ke menu appearance di sebelah kiri di sini ya. Terus pilih yang themes. Kemudian kita klik add new theme di atas ini. Terus di kolom search di sini ketikkan color max seperti ini ya, tulisannya color max pakai G ya, color max seperti ini.
Nah, kita install tema ColorMax yang ini, atau bisa juga teman-teman download langsung di website ColorMax ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Nah, kita install dulu tema ColorMax-nya ini. Klik install ya di bagian sini. Terus klik activate. Kemudian kita klik tombol get started yang ini, teman-teman. Terus di sini kita bisa mengimport template dari tema ColorMax ini. Jadi dalam satu tema ColorMax ini isinya ada sekitar 30-an template ya teman-teman. Dimana masing-masing template ini tampilannya berbeda-beda ya. Kita bisa lihat di bagian sini. Ini ada versi yang free dan ada versi yang pro. Kalau ada yang badge-nya pro kayak gini, artinya kita perlu tema versi yang pro ya untuk menggunakan template yang pro ini. Nah, kita bisa lihat teman-teman di bagian sini untuk previewnya. Diklik dulu preview ini. Nah, kita bisa lihat di bagian sini untuk previewnya tampilannya seperti ini. Terus kita bisa klik close di pojok kiri atas ini untuk kembali ke bagian demo importer. Dan kita bisa lihat preview template yang lainnya juga. Misalnya yang main ini kita klik preview. Nah, ini untuk preview dari template yang main ya. Oke, di sini aku akan gunakan template yang main yang ini teman-teman. Sekarang kita klik tombol import, terus klik continue. Tunggu dulu prosesnya. Oke, ini sudah selesai proses importnya. Nah, sekarang kita bisa lihat preview websitenya ya dengan cara klik live preview ini. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Template-nya sudah sesuai ya dengan apa yang kita lihat di preview tadi. Dan ini emang cocok banget ya untuk digunakan website portal berita atau magazine seperti itu. Karena ini temanya emang didesain khusus untuk website-website seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita editing dulu untuk bagian header dulu ya teman-teman. Header tuh yang bagian atas di sini. Oke, caranya kita klik customize di bagian atas ini. Ada ikonnya brush seperti ini ya teman-teman. Nah, kita klik. Kemudian teman-teman lihat di sebelah kiri, di bagian sini kiri ya, ada menu header builder. Nah, kita klik dulu. Nah, kita bisa lihat ya, kalau kita klik header buildernya, di bawah di sini akan muncul untuk settingnya teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman, untuk yang header itu yang bagian atas di sini teman-teman. Header itu mulai dari ini yang ada teks Monday ini sampai yang bagian sini. Oke, kita lihat dulu di atas ini ada tanggal ya, ada Monday, November nih. Nah, kita bisa klik di bagian date-nya nih. Kita klik setting nih. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini tanggalnya itu akan sesuai mengikuti hari ketika kita membuka websitenya. Oke, nah di sini kita bisa ganti ya, bisa setting dengan cara ini from WordPress date setting. Nah, kalau kita ganti from WordPress date setting, ya ini pengaturannya akan seperti WordPress settingan tanggal WordPress-nya. Oke. Kalau kita ganti theme default setting, ini akan sesuai dengan default temanya. Oke. Nah, nanti kalian bisa setting sendiri di sini. Nah, di bagian bawah ini di bagian color, ini kita bisa ganti ya. Tapi kita lewatin dulu aja untuk yang tanggal ini. Kita langsung ke sampingnya nih. Ini ada news sticker, teman-teman, ya. Nah, news sticker ini kita lihat ya di bagian ini. Ada latest ini, teman-teman. Nah, nanti akan muncul artikel-artikel terbaru di bagian sini. Nah, nanti judulnya akan muncul di bagian sini teman-teman, dan itu akan terus berganti seperti ini ya. Nah, jadi ini fungsi dari news sticker. Oke. Lalu di bawahnya di sini ada site and logo. Nih, lihat di bawah ini teman-teman ada site and logo. Kita klik icon setting ya. Kemudian kalau kita lihat ya di sini ada logonya dan juga ada teks judul websitenya. Nah, mendingan ini salah satu aja teman-teman ya. Jadi kita hide dulu aja yang site title. Lihat di sebelah kiri di sini yang bagian site title, kita klik disable, oke. Terus yang tagline-nya juga sama, kita klik disable aja. Nah, jadi kita sisakan logonya aja teman-teman di sini ya. Kalau kalian mau ganti logonya bisa langsung di bagian sini ya, di sebelah kiri di sini kita klik, terus kita bisa upload logo yang baru. Kemudian kita pilih yang ini logonya, dan nanti otomatis akan berganti dengan logo baru yang kalian upload ya. Kemudian di sebelah kanan ya, di samping site title and logo ini ya, di bagian ini ada widget nih, widget 1 ya. Nah, widget 1 ini bisa kita tempatkan iklan banner di bagian atas ini teman-teman ya. Kita bisa klik icon widget 1 yang ini.
ikonnya yang di sebelah icon setting ini, kita klik. Kemudian lihat di sebelah kiri, kita klik got it. Nah, ini untuk banner ads-nya bisa diganti ya di bagian sini teman-teman. Cara gantinya kita bisa klik option titik 3 ini, terus klik show more setting. Kemudian di sini kita bisa klik replace image yang ini teman-teman ya. Nah, ini udah disediakan ukurannya 728 x 90 pixel ya. Jadi nanti teman-teman silahkan buat banner ukuran segitu dan bisa ditempatkan di bagian sini. Oke, kebayang ya. Kemudian di bawahnya di sini ada navigasi ya, ada home, ada news, ada sample page. Nah, ini settingnya di bagian sini, primary menu. Kita klik icon settingnya di bawah sini teman-teman. Kemudian lihat di sebelah kiri ya, di sini ya. Kita bisa klik select menu navigation. Lalu kita bisa pilih di bagian sini primary menunya, misalnya kita ganti yang main. Nah, nanti menu yang main ini akan muncul di bagian menu navigasi ini ya. Nah, untuk mengedit menu yang ini teman-teman, menu mainnya ini, kita bisa masuk ke bagian sini, edit menu ini. Sebelum kalian klik edit menu, kalian klik publish dulu ya, supaya apa yang kita ganti tadi tidak hilang. Nah, sekarang kita klik edit menu. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti teksnya ya. Ini ada home, ada news. Misalnya yang news ini kita ganti, klik anak panahnya ini ke bawah, terus kita ganti misalnya jadi berita seperti ini. Terus misalnya yang word ini kita ganti jadi daerah misalnya ya. Kemudian kita bisa ganti yang sub itemnya ini ya. Ini Afrika, bisa kita ganti jadi misalnya Bantul dan seterusnya ya. Jadi caranya seperti itu. Kita juga bisa menambah item baru dengan cara klik add item di sini. Oke. Sekarang kita balik dulu dengan cara klik back ini yang anak panah ke kiri ini di atas ini. Ya, kita back lagi. Nah, kita masuk ke header builder lagi, teman-teman. Nah, terus di sampingnya primary menu ya, di sini ada search ya. Search yang bagian sini, teman-teman, ada icon search ini. Nah, ini semua kalian bisa ganti ya, teman-teman, lokasinya. Misalnya yang primary navigasinya ini kita drag bisa juga ke bagian tengah sini. Nah, nanti akan berpindah ke bagian tengah. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi di sini kita bisa langsung drag and drop aja. Oke. Nah, setelah mengedit, teman-teman, kita klik publish ya. Jangan lupa selalu klik publish dulu. Terus di sini kita juga bisa mengganti warna background dari headernya ya. Misalnya kita mau ganti warna background header yang putih ini, teman-teman. Nah, yang putih ini kita gantinya di bagian sini. Headernya yang tengah sini, kita klik setting di sebelah kiri, icon setting ya, di sebelah kiri. Oke, kita klik. Terus di bagian, lihat di sebelah kiri ya, di bagian background kita klik icon pensilnya ini. Nah, terus kita klik yang warna ini, teman-teman. Kita klik. Nah, di sini kita bisa menggantinya ya. Misalnya kita ganti warna merah atau misalnya warna hitam, kayak gini juga bisa. Oke, misalnya seperti ini. Ya. Ini juga bisa ya, teman-teman. Yang bagian bawah juga sama, kita bisa klik icon, terus kita masuk ke bagian background ya. Terus kita klik warnanya, teman-teman. Nah, kita bisa ganti warnanya misalnya jadi warna biru atau mungkin warna lainnya juga bisa ya. Silahkan disesuaikan dengan warna yang kalian inginkan. Oke, kalau sudah diganti, oh ini kenapa nih? Masih loading. Kita klik publish dulu ya, teman-teman. Kita klik publish dulu aja. Terus kita refresh halamannya. Pokoknya semua yang kalian sudah edit, sebelum kalian refresh atau sebelum kalian keluar dari halaman ini, wajib diklik publish dulu. Ya, sekarang kita lanjut editing untuk footernya ya. Kalau header itu yang bagian atas, kalau footer itu yang bagian bawah. Kita scroll dulu ke bagian bawah. Nah, lihat ya, di bagian yang sini, teman-teman, yang backgroundnya hitam ke bawah ini disebut footer ya. Kalau dalam website bagian bawah itu sebutannya footer. Nah, untuk footer, cara mengeditnya lihat di sebelah kiri di sini, teman-teman. Kita klik footer builder. Ya, lalu di sini kita bisa lihat ya, di sini akan muncul ya untuk setting footernya di sini. Pertama kita bisa ganti warnanya dulu dengan cara klik icon setting yang sini, teman-teman. Kita klik, lalu di bagian background, nah ini kalian bisa ganti ya warnanya seperti ini, kayak warna di header tadi. Tapi ini aku biarin aja seperti ini. Kemudian kita bisa mengganti untuk logonya dulu, teman-teman ya. Nah, untuk logonya itu di bagian sini
Ini sebentar, kita klik di bagian sini dulu, icon widget 4 ini aja, klik langsung teman-teman. Oh sorry, kita kliknya yang ini, icon di sampingnya icon di sampingnya setting ini ya, kita klik. Nah lihat ya di sebelah kiri di sini, ini ada logonya ya, logo ColorMac. Nah kita bisa ganti dengan logo kalian dengan cara kalian klik aja terus klik replace. Terus kalian bisa upload baru atau bisa pilih dari media library. Kemudian kita bisa pilih image-nya misalnya seperti ini. Lalu di bawahnya di sini kalian bisa masukkan dengan deskripsi singkat dari website kalian ya. Lalu di samping di bawah ini teman-teman, ini ada icon sosial ya. Untuk cara mengeditnya kita klik dulu. Ini kenapa tampilan seperti ini ya. Kita klik option aja langsung, terus klik show more setting. Nah, di bagian sini kita bisa klik icon teman-teman. Nah, ini ada icon Facebook ya. Nah, kita bisa masukkan untuk link Facebooknya di bagian sini. Kita klik general. Nah, nanti URL-nya kalian masukkan di bagian sini, URL Facebooknya ya. Kita back dulu aja. Oke, terus untuk Twitter atau X ini kalian bisa klik juga. Terus sama ya, kalian klik option ini, terus klik show more setting. Nah, nanti kalian masukkan URL-nya di sini. Oke, kita back. Kalau kalian pengen menambahkan sosial yang baru ya, kalian klik aja icon plusnya ini. Atau paling mudah kita duplikat aja dengan cara klik salah satu iconnya di sini. Terus klik option, klik duplikat. Kemudian kita pilih option lagi. Kemudian klik show more setting dan di bagian icon di sini kita klik dulu. Nah, ini untuk iconnya kita ganti ya, teman-teman. Change icon ini. Oke, ini kenapa nggak mau diganti ya? Kita klik icon delete dulu. Terus choose icon. Oke, belum bisa. Coba kita klik publish dulu. Terus kita refresh dulu. Scroll lagi ke bagian bawah. Nah, kita langsung klik icon edit ini aja di bagian sosial ini, teman-teman. Oke, lihat di sebelah kiri ini masih ngeblank, kita klik settingnya lagi teman-teman. Nah, coba kita ulangi lagi, kita klik show more setting di sini, terus klik icon dan tetap tidak bisa. Ini kenapa tidak bisa? Apa cuman ini aja yang bisa ya? Coba kita back lagi ya. Oke, ini yang ini kita hapus saja. Oke, ini kenapa nggak bisa? Ini harusnya tuh bisa diganti teman-teman logonya. Oke, kita skip dulu aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau edit untuk bagian sosialnya di bagian sini aja ya. Nanti kalian bisa klik show more ini atau bisa klik delete ya. Ini harusnya iconnya bisa diganti. Oke, kita skip dulu aja. Kita ke bagian sebelah kanan. Ini ada widget nomor 5 ya. Kita klik icon di sampingnya setting nih, di tengah nih, yang tengah ini. Terus lihat sebelah kiri ya, di sini ada widgetnya. Nah, ini widgetnya menampilkan berita terbaru. Nah, kita bisa klik option dengan cara klik titik tiganya ini, terus klik show more setting. Nah, ini menggunakan widget post list ya dari tema ColorMac ini. Nah, di sini kita bisa mengganti untuk ini kan judulnya latest seperti ini ya. Kita bisa ganti yang bagian heading, misalnya kita ganti jadi berita terbaru. Lalu di bagian query-nya kita bisa klik ya. Terus nah ini kita bisa klik untuk kategorinya. Di sini kalian bisa memilih salah satu kategori teman-teman ya. Misalnya nanti kalian buat kategori berita terbaru ya. Terus diklik aja kategori berita terbaru. Karena ini belum ada berita dengan kategori terbaru, di sini aku klik all aja. Artinya semua kategori nanti akan muncul di bagian sini. Ya. Terus nanti kalian juga bisa pilih berdasarkan author ya, berdasarkan penulisnya. Nanti kalau kalian punya lebih dari satu ya, punya banyak penulis, itu bisa dipilih di bagian authornya sini. Kemudian di bawah judul di sini kan ada tanggal ya teman-teman. Nah, itu settingnya di bagian sini, bagian meta. Nah, ini kalian bisa menampilkan tanggalnya atau mendisable-nya di bagian sini, date ini. Nah, kalau kita disable nanti nggak akan muncul tanggalnya. Tapi ini kenapa kalau kita disable nggak muncul semuanya ya. Jadi ini yang perlu di enable teman-teman, yang bagian metanya ini. Oke, jadi ya seperti itu aja untuk yang widget 5 ini. Widget 6 dan 7 sama ya settingannya. Kita klik icon yang di tengah ini teman-teman, atau kalian klik juga icon edit ini bisa langsung teman-teman. Kalian klik terus lihat di sebelah kiri ya, diklik dulu, terus masuk ke menu show more setting nih. Nah, nanti masuk ke bagian sini ya.
untuk pengaturan lainnya. Oke. Terus di bagian bawah ini ada copyright ya. Kita bisa klik icon editnya. Terus lihat di sebelah kiri untuk mengganti copyrightnya. Ini powered by ColorMax ya. Nanti kalian bisa ganti dengan website kalian sendiri atau mungkin studio website kalian. Oke, kalau sudah mengedit bagian footernya, kita klik publish lagi ya. Oke, setelah selesai mengedit bagian header dan footernya, selanjutnya kita keluar dulu ya dari menu customize ini. Caranya kita klik icon X di pojok kiri atas ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa mengedit untuk halaman depan atau halaman home ya dari website kita ini. Nah, caranya pertama teman-teman kita masuk dulu ke bagian dashboard ya. Caranya arahkan mouse kalian ke pojok atas ini, terus masuk ke dashboard, terus kita masuk ke page di sini. Nah, kemudian di sini ada halaman home ya. Halaman home ini adalah halaman depan dari website kita. Nah, kita edit dengan cara klik edit di sini. Lalu kalau muncul pop-up seperti ini kita close saja. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini. Ini adalah tampilan halaman depan dari website kita. Nah, kita bisa mengcustomize-nya. Caranya cukup mudah, tinggal diklik aja mana yang mau diedit ya. Misalnya di sini ada bagian paling atas nih teman-teman. Di sini kan backgroundnya warnanya ungu ya. Nah, kita bisa klik ya di bagian sectionnya ini. Terus lihat di sebelah kanan di sini, masuk ke tab style. Terus di bagian background, nah kita bisa ganti tipenya. Nah, ini kan warnanya ungu ya, misalnya kita ganti jadi warna putih. Nah, seperti ini juga bisa ya. Atau misalnya kita mau ganti warna lainnya juga bisa. Tinggal kita klik lagi, terus masuk ke bagian background ini. Misalnya kita ganti jadi warna hitam, seperti ini juga bisa ya. Nah, di sini aku ganti aja warnanya jadi putih ya, seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian sini. Di bagian yang paling atas ini kan layoutnya kita bisa lihat ya. Di sebelah kiri di sini ada berita yang paling gede, terus di sebelah kanannya ini ada berita lagi, dan di yang paling kanan ini ada dua berita seperti ini ya, atas dan bawah. Nah, jadi layoutnya seperti ini. Nah, kita juga bisa mengganti layoutnya ini teman-teman dengan cara kalian klik aja di sini di salah satu beritanya ini. Terus lihat di sebelah kanan ya, kita masuk ke tab general di sini. Terus lihat di bagian sini ada preset ya, kita klik. Nah, terus kita bisa mengganti teman-teman. Untuk presetnya nih, kita bisa ganti stylenya jadi seperti ini. Nah, ini style 2, nanti akan berubah ya. Berita yang tumpuk dari atas ke bawah ini ganti jadi di tengah. Terus kita juga bisa lihat ya, di sini ada layout 1, 2, dan 3. Kita bisa ganti jadi layout yang kedua. Nah, ini layoutnya jadinya seperti ini ya. Kita juga bisa ganti misalnya layout yang ketiga. Ini cuman ada dua berita seperti ini aja. Ya, jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan layout yang kalian inginkan ya. Terus selain itu kita juga bisa mengcustomize ya untuk tampilannya. Misalnya di bagian sini masih di tab general ya, di bagian image kita klik. Nah, di sini kita bisa memberi hover animationnya. Kalian klik terus misalnya di klik yang zoom in ya. Jadi kalau mouse-nya mendekat dia akan ada efek zoom in seperti ini ya. Terus selain itu kita bisa juga men-setting di bagian sini ada post title ya, lalu ada meta. Nah, meta ini kita bisa klik di bagian berita ini kan ada nama penulisnya dan juga tanggalnya. Misalnya kita mau nampilin tanggalnya aja tanpa nama penulis, kita bisa klik autornya ini ya, jadi terdisable autornya, jadi cuman ada tanggalnya aja. Oke, lalu di bagian atas meta ini ada header meta. Header meta ini untuk menampilkan kategori. Ini kalau kita disable. Nah, lihat ya teman-teman, di sini kan ada badge kategorinya. Nah, ini kalau kita disable, badge kategorinya ini nggak muncul lagi. Seperti itu. Oke. Terus di bawahnya ini ada excerpt. Ini kalau kita enable, dia ada muncul ringkasan isi beritanya di bawahnya sini, di bawah judulnya. Ya. Ini defaultnya terdisable, biarin aja seperti ini. Lalu kita masuk ke tab style teman-teman. Nah, kita bisa men-setting di bagian sini. Misalnya kita mau ganti yang header metanya tadi. Ini kan backgroundnya warnanya biru seperti ini ya. Misalnya kita ganti jadi warna hitam seperti ini atau warna merah juga bisa. Tuh, jadi langsung otomatis ganti ya. Seperti itu. Oke, ini udah. Yang sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada section memuat beberapa berita ya teman-teman. Nah, kita bisa klik,
Nah, kita bisa lihat di bagian sini, bagian general lagi. Kita bisa pilih layoutnya ini teman-teman. Kali ini yang bagian bawah ini tidak seperti yang atas ya. Kalau atas tuh kan kita bisa ganti layoutnya. Kalau yang di bagian bawah ini kita nggak bisa ganti. Karena ini disusun satu persatu elemennya teman-teman. Jadi ini elemennya menggunakan pluginnya magazine block ya, seperti ini, dimana kita bisa menampilkan berita-berita seperti ini. Jadi kita bisa susun seperti ini. Ini kan ada latest seperti ini. Nah, kita bisa klik di sini. Ini kita close dulu aja. Nah, kita bisa klik di bagian latestnya ini teman-teman. Terus lihat di sebelah kanan. Nah, kalau yang latest ini ada presetnya. Kita bisa klik masuk ke bagian general. Di bagian preset kita bisa ganti. Ini kan presetnya seperti ini, kita bisa ganti seperti ini juga. Tapi kalau yang di samping kiri seperti ini, bagusnya yang layoutnya seperti ini ya. Jadi turun ke bawah seperti ini. Terus di bagian sini, di bagian layout ini ada layout 1 dan 2 juga. Nah, layout 2 ini tampilan thumbnail beritanya lebih besar ya. Kalau yang layout 1 ini kan thumbnailnya lebih kecil di bagian sebelah kiri sini. Nah, ini kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Terus untuk mengganti judulnya, kita bisa masuk ke bagian sini, heading ini. Nah, ini labelnya ini kan latest ya. Misalnya kita ganti jadi terbaru. Nah, dia akan otomatis berubah juga. Ya. Lalu di bagian query ya. Nah, yang query ini kita bisa pilih berita yang muncul di bagian sini mau dari kategori apa teman-teman. Ya, misalnya kategori yang trending. Nanti kalau kalian bikin artikel dimasukkan ke kategori trending, nanti akan muncul di bagian sini. Ya. Order by-nya ini juga kalian bisa pilih ya, kalau berdasarkan date, berdasarkan tanggal, nanti yang muncul pertama itu yang terbaru. Tapi kalau kita pilihnya yang random, nah nanti yang muncul tuh nggak bakal random ya, jadi nggak urut gitu, nggak yang terbaru aja, tapi yang lama-lama itu juga bisa dimunculin di sini. Kayak gitu. Terus selebihnya sama ya, settingannya sama kayak yang atas tadi, ada heading, ada image dan lainnya. Kita beralih ke bagian sini, yang bagian tengah ini ya. Nah, ini sama teman-teman, kalian klik terus lihat di sebelah kanan, kita bisa masuk ke tab general di bagian preset. Nah, kita bisa ganti nih, ini kan layout 1, misalnya kita ganti layout 2. Nah, jadi seperti ini, tapi bagusnya layout 1 ya, seperti ini tuh. Terus bawahnya sama ya, query ini kalian bisa munculkan kategorinya yang mana aja. Misalnya kalian bikin kategori baru ya, misalnya berita dari Jogja Kota misalnya. Nah, nanti bikin aja kategori kayak gitu, terus dimunculin di bagian sini. Jadi nanti artikel yang muncul di bagian sini itu berita dari kategori Jogja Kota kayak gitu. Ya, terus di sampingnya ini ada latest dan populer, ini juga sama teman-teman, kalian bisa klik, terus kalian bisa lihat di sebelah kanan di sini ya untuk men-settingnya. Oke, kita scroll lagi ke bagian bawah ya. Nah, di sini ada banner teman-teman untuk menampilkan banner iklan. Nih, kalian bisa langsung klik replace ya image-nya di sini untuk mengganti bannernya ya teman-teman. Ini ukurannya sudah disediakan. Ini ada 160 kali 600 pixel defaultnya ya, tapi kalian bisa ganti juga image size-nya di sini. Oke, lalu kita scroll lagi ke bagian bawah. Ini selebihnya sama ya teman-teman susunannya. Kalian klik aja terus lihat di sebelah kanan untuk men-settingnya. Nah, untuk kategori ini kalian bisa klik terus di bagian sini query ini. Nah, ini kalian bisa pilih ya, mau berapa yang dimunculin, headingnya dan seterusnya. Oke, terus ini ada banner juga, banner ads-nya. Kalian klik, lihat di sebelah kanan replace image untuk mengganti bannernya. Selebihnya sama ya, ini kalian bisa setting ya di bagian kanan, pilih presetnya mau kayak gimana. Nah, ini bebas. Oke, seperti itu untuk halaman depan. Ini sama untuk banner ads-nya, diklik, dilihat di sebelah kanan untuk mengganti image-nya. Lalu di sini ada berita ya, banner berita seperti ini teman-teman. Ini juga sama ya, kalian bisa klik, terus lihat di sebelah kanan, ini kalian bisa setting untuk presetnya. Ini defaultnya seperti ini, kita bisa ganti stylenya seperti ini, atau kita bisa ganti layoutnya juga seperti ini. Oke, dan di bawahnya ini ada banner ya teman-teman, kalian klik, lihat di sebelah kanan untuk menggantinya. Untuk backgroundnya kalian klik, lihat di sebelah kanan, masuk ke tab style, bagian background, kita ganti backgroundnya misalnya ganti jadi warna putih aja. Nah, kalau udah semuanya diklik save ya, jangan lupa diklik save sebelah kanan ini teman-teman, di atas kanan ini. Oke, sekarang kita bisa klik icon view page yang ini.
Nah, ini tampilannya ya setelah kita edit halaman depan tadi. Nanti akan berubah sesuai dengan apa yang kita edit. Kalau teman-teman pengen menambahkan section baru ya teman-teman, misalnya ini kan batasnya sampai di banner ini. Nah, misalnya kita mau menambahkan section baru di bawah banner ini, juga bisa teman-teman. Caranya kita balik ke editor halaman depan tadi ya. Terus di bagian sini, di bagian bawah dari banner ini kita klik aja di bagian bawahnya sini. Lalu kita klik icon plus di pojok kiri atas ini. Nah, kemudian di sini kita cari elemen yang ingin kita masukkan teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa elemen widget dari magazine block ya untuk menampilkan berita ya. Kalau mouse-nya kita arahkan ke bagian sini, nanti akan muncul previewnya ya, kurang lebih tampilannya. Misalnya kita tambahkan widget grid module ini, bisa klik aja langsung teman-teman. Dan nanti akan muncul di bagian bawah sini teman-teman. Nah, gridnya seperti ini. Kita bisa setting misalnya yang bagian kolomnya jadi 2 aja. Gapnya kita bisa setting juga. Atau kita tambahkan yang lainnya. Misalnya enggak, ini kan hampir mirip dengan yang atas ya. Kita klik delete aja. Kita tambahkan yang lain, kita klik enter dulu. Terus misalnya kita tambahkan tab post deh. Ya, kayak gini. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman untuk tab postnya ini, kalian bisa setting, lihat di sebelah kiri ini untuk men-setting bagian general, style, dan masih backline-nya ya. Jadi intinya teman-teman bisa menambahkan juga ya widget baru, karena di magazine blocks ini sudah disediakan blok-blok seperti ini untuk mempermudah kita menampilkan berita ya. Tapi kalau aku, karena kita udah pakai template ya, jadi mendingan pakai bawaan template-nya ini aja, karena template ini udah disusun sedemikian rupa ya. Jadi ya menurutku ini udah yang paling bagus. Jadi ini aku hapus aja. Tapi kalau kalian mau tambah ya nggak apa-apa ya teman-teman, tambahin aja sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kalau sudah mengeditnya jangan lupa diklik save ya, supaya apa yang kalian edit itu tidak hilang. Nah, sekarang kita lihat lagi websitenya di sini ya. Terus kita coba buka salah satu isi beritanya ya. Ini berita dummy ya, berita bawaan dari template-nya. Nah, untuk detail artikelnya atau detail beritanya ya, itu layoutnya seperti ini teman-teman. Kita lihat ya, di sini ada image, terus di sini ada titelnya, ada judulnya. Ini ada batch kategorinya, lalu ada tanggal, author, dan juga isi artikelnya. Terus di sebelah kanan ini ada widget-widget lainnya. Nah, ini kita juga bisa mengcustomize untuk layout dari artikelnya ini teman-teman. Caranya kalian lihat ya di sebelah kiri atas, di sini ada menu customize, kalian klik. Kemudian kita akan masuk ke menu customize lagi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengedit mana yang mau diedit ya. Lihat di sebelah kanan, di sini kan ada icon pensilnya ini teman-teman. Nah, kalian bisa langsung mengeditnya, misalnya yang banner ini kalian klik icon pensilnya. Oke. Kenapa nggak muncul ya? Kita refresh dulu coba. Nah, kita klik lagi icon pensilnya. Terus dia akan muncul di sebelah kiri di sini. Tapi ini kenapa tampilannya seperti ini? Coba kita refresh lagi. Oke, ternyata tetap nggak muncul teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak muncul, kita langsung aja ke menu sebelah kiri di sini teman-teman. Kita masuk ke menu widget ya. Kita klik menu widgetnya. Terus kita pilih yang right sidebar ya. Nah, right sidebar itu yang bagian sidebar yang kanan ini teman-teman. Ya, di sini kan ada pilihan yang ada latest, populer, terus di bawahnya ada banner iklan ya. Nah, ini kalian bisa mengeditnya di sebelah kiri di sini teman-teman. Kalian klik ya. Ini kenapa gini lagi? Kita klik show more setting lagi aja langsung. Nah, kemudian kita bisa setting di bagian sini ya. Ada style, ada general, terus ada advance-nya juga. Ini sama kayak yang halaman depan tadi teman-teman. Oke, kita back dulu aja. Terus di bawahnya ini ada advertising ya teman-teman, ada banner. Kalian bisa klik, terus klik icon optionnya lagi, klik show more setting. Nah, terus diklik aja untuk image-nya. Nanti kalian bisa masukkan image baru untuk mengganti bannernya ini. Terus kita back lagi. Ini backnya nggak kelihatan lagi. Nah, di bawahnya ini ada kategori ya teman-teman. Kalian bisa klik. Terus kalau misalnya kayak gini, kita klik aja langsung option titik tiganya, klik show more setting. Nah, di sini kita bisa pilih yang tab general, style. Untuk generalnya kita bisa pilih presetnya ya teman-teman.
Terus kita bisa pilih query, heading, dan lain-lainnya. Ini hampir sama kayak halaman depan tadi ya. Terus di bawahnya ada latest ya teman-teman, yang terbaru. Nah ini sama, kalian klik aja, klik option lagi, show more setting, dan kalian bisa setting di bagian sini. Ya, jadi intinya ini hampir sama kayak yang halaman depan tadi untuk cara mengeditnya. Oke. Nanti kalau kalian sudah mengeditnya, jangan lupa klik publish lagi ya. Supaya apa yang kalian rubah, apa yang kalian edit itu tidak hilang. Oke, sekarang aku akan tunjukkan gimana cara menambahkan artikel baru ya. Nah, ini kita close dulu teman-teman dengan cara klik icon plus icon X lagi maksudku. Terus kita masuk ke dashboard lagi ya. Arahkan mouse kalian ke atas kiri ini. Terus kita pilih menu post ini. Nah, di sini ada banyak postingan artikel ya teman-teman. Nah, ini bawaan dari demo template yang kita install tadi ya. Nah, nanti setelah website kalian sudah siap semuanya ya, sudah siap online semuanya, yang artikel ini semuanya dihapus saja teman-teman. Caranya kalian checklist dulu semuanya ini. Terus kalian klik yang bagian bulk actionnya. Terus klik move to trash, terus klik apply. Ya, jadi nanti semua artikelnya itu akan terhapus ya. Nah, untuk cara menambah artikel baru, caranya kita bisa langsung klik add new post nih. Ya, scroll dulu ke bagian atas, klik add new post. Lalu kita bisa masukkan judul postnya di sini. Terus kita bisa masukkan artikelnya di bawah sini ya teman-teman. Ini aku pakai dummy text saja seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan ya untuk image-nya, misalnya kita tambahkan di tengah-tengah post seperti ini. Kita enter ya di sini, terus klik icon plus ini. Kemudian di search ini kita klikkan image, kita klik image. Bisa pakai image yang ini, ikonnya warna ungu ini aja. Terus kita bisa klik upload image baru atau pilih dari media library ya. Misalnya kita pilih yang ini, seperti ini. Lalu setelah semuanya selesai ditulis ya teman-teman, ini klik icon X lagi aja. Terus kita klik nih icon setting nih di sampingnya publish ini. Nah, jangan lupa kalian setting untuk kategorinya. Kita masuk ke tab post di sini. Kemudian di bagian kategori di sini kita klik. Oh, sorry nggak kelihatan ya. Sebentar. Oke, di sebelah kanan ya di sini ada kategori teman-teman. Nah, kalian bisa pilih ya kategorinya di mana. Misalnya kalian belum buat kategori baru, kalian bisa klik add new kategori di sini. Misalnya kategori website gitu ya. Terus klik add new kategori. Nah, nanti kalian checklist mau dimasukkan ke kategori mana. Oke, kalau sudah semuanya, satu lagi teman-teman tambahkan fitur image ya. Dengan cara nih, diklik set fitur image ini, kalian klik. Nah, misalnya si fitur image-nya aku pilih yang ini aja. Terus klik set fitur image. Kemudian kita klik publish. Klik publish lagi. Oke, sekarang kita klik view post. Nah, ini artikelnya tampilan seperti ini ya. Jadi yang bagian atas di sini memunculkan fitur image ya teman-teman. Terus image yang kita masukkan dalam artikel tadi akan muncul di dalam artikel juga seperti ini. Oke, jadi cara seperti itu ya. Nah, sampai sini websitenya sudah jadi ya teman-teman. Ini sudah siap dan ya sudah bisa digunakan. Nah, aku akan tunjukkan perbedaan versi yang gratis dan versi yang pro ya dari tema Color Make ini ya. Karena seperti yang teman-teman lihat tadi ya, sebelumnya pas kita import demo template-nya, ini ada versi yang pro dan ada yang versi yang gratis. Nah, bedanya apa aja sih? Sebenarnya kita bisa lihat di bagian sini, di bagian tab free versus pro ini. Kita lihat dulu. Nah, ini dia untuk perbedaan tema versi yang free dan versi yang pro ya. Pertama, ini kita dapat yang ini sama semua, cuman ini aja pre-build demonya. Kalau yang free itu hanya tersedia 7 dan yang pro itu tersedia 17. Kemudian di bagian heading color untuk yang free ini tidak ada, yang pro ada, link color dan masih banyak fitur lainnya ya. Yang di bagian free ini terbatas atau tidak ada. Tapi untuk versi yang pro-nya ini terbuka semua. Jadi perbedaannya di situ. Nah, sekarang aku akan coba upgrade dulu ke versi yang pro. Untuk upgrade-nya bisa langsung ke websitenya Color Make ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Ini aku coba beli dulu ya. Oke, ini aku udah beli dan udah download temanya. Kemudian kita upload dulu ya tema versi yang pro-nya. Caranya kita masuk ke Appearance, pilih Themes, lalu klik Add New Themes. Terus klik upload theme. Nah, kita masukkan file tema pro-nya di sini.
terus klik install now, kemudian klik activate, terus kita masukkan lisensi key-nya di sini, klik activate license. Nah, ini sudah aktif tema ColorMax Pro-nya. Sekarang kita klik tombol get started with ColorMax-nya yang ini. Oke, dan kita bisa lihat ya teman-teman di sini untuk starter template-nya ini sudah terbuka semua ya. Yang sebelumnya ada Batch Pro-nya, sekarang tidak ada ya. Artinya kita bisa menggunakan semua template demo dari ColorMax ini. Nah, ini ada banyak banget dan bagus-bagus banget ya template-nya. Kemudian untuk widget blocks-nya di sini juga sudah kebuka semua teman-teman. Kalau kita lihat ya, di bagian samping kanan di sini semua fiturnya sudah terbuka ya. Kalau teman-teman mau lihat untuk detailnya lagi, kita bisa ke halaman website ColorMax Free versus Pro-nya ini. Nah, ini hampir semua fiturnya untuk versi yang Pro ini sudah kebuka semua ya. Jadi sebenarnya kita bisa gunakan untuk versi yang free ya untuk membuat website seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan semua fitur dari dari tema ColorMax ya, itu bisa pakai yang Pro. Itu saja bedanya. Untuk versi yang free ini juga sudah oke, tapi kalau mau fiturnya kebuka semuanya, bisa pakai versi yang Pro. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara bikin website portal berita ya menggunakan WordPress dan tanpa coding sama sekali. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, saya Kobom, sampai jumpa di video selanjutnya.